Nah, padahal baru saja ya kita dihebohkan dengan pesawat jet pribadi, yaitu yang ditumpangi oleh Kaisang dan Erina Gudono, dan bahkan juga menyeret tidaknya pada pelaporan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi pada waktu lalu. Nah, di tengah santernya isu dari Kaisang dan Erina Gudono yang bergaya hidup mewah, naik pesawat jet pribadi 24 jam karena terbang ke Amerika Serikat. Nah, di sini juga yang cukup mengejutkan yaitu kedatangan dari Paus Fransiskus. Wow, dan bahkan Paus Fransiskus di sini datang ke Indonesia menggunakan pesawat komersial. Bayangkan, beliau itu pemimpin umat Katolik di seluruh dunia, bayangkan. Dan bahkan kalau kita melihat dari tweetan dari komunitas Katolikaris lucu, yaitu Paus Fransiskus membawahi lebih dari 3.000 keuskupan, lebih dari 400.000 gereja paroki, dan 1.378.000.000 umat Katolik, tapi diantar dengan pesawat komersil, dijemput dengan mobil Innova. Menampar kami ini yang suka pamer kekayaan duniawi. Semoga tetap sehat Bapak. Nah, menurut saya sangat keren sekali loh, yaitu pemimpin umat Katolik di seluruh dunia hanya maunya diantar mobil yang biasanya ditumpangi oleh masyarakat Indonesia, yaitu Innova Zenith. Menurut saya Innova Zenith itu sudah sangat bau sekali ya. Tetapi bagi Paus Fransiskus di sini, menurut saya sudah sangat keren sekali kesederhanaannya ya. Innova Zenith, bukan Toyota Alphard, bukan Mercedes-Benz dan lain sebagainya yang sering digunakan oleh pejabat-pejabat negara di Indonesia. Nah, menurut saya sangat keren sekali, contoh yang patut ditiru. Bukan Kaisang ya, Kaisang dan Erina Gudono naik pesawat jet pribadi, menurut saya bukan sesuatu hal yang patut ditiru, apalagi juga di Indonesia ya, di Indonesia yang sedang demokrasi tidak baik-baik saja, tiba-tiba Kaisang dan Erina Gudono tidak peka dan bahkan memposting hal-hal yang tidak perlu dilakukan karena dia itu anak presiden. Tidak usah melakukan apa-apa pun, dia seorang anak presiden. Tidak usah mengumbar gaya hidup mewah pun, dia juga seorang anak presiden. Ngapain juga mengumbar gaya hidup mewah? Menurut saya juga sangat tidak peka sekali dan jauh dari sosok seorang pemimpin yang didambakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, bahkan sampai saat ini pun juga masih trending topik di Twitter, yaitu Kaisang. Bayangkan, Kaisang juga masih trending topik Twitter, dan hebohnya lagi Kaisang itu menghilang. Dan lucunya dari Grace Natali yang biasanya itu sangat tahu apapun, entah itu Kaisang, entah itu apa, biasanya sangat tahu apapun, tiba-tiba mengaku tidak memantau. Menurut saya sangat lucu sekali. Bayangkan loh, yaitu Kaisang masih menjadi Ketua Umum PSI dan Grace Natali kader PSI. Masa sih tidak tahu ya Kaisang ada di mana? Dan bahkan KPK juga mencari. Menurut saya sangat lucu sekali. KPK loh, sekelas KPK juga mencari Kaisang. Sangat wow sekali lah pemberitaan di Indonesia ya. Heboh Kaisang hilang usai dicari KPK, Grace saya nggak mantau. Nah, kalau ini saja nggak mantau, tetapi semuanya dikomentari seolah-olah dia tahu semuanya. Tetapi giliran Kaisang ada di mana dia tidak tahu. Sangat lucu sekali memang. Politikus PSI Grace Natali buka suara terkait keberadaan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Kaisang saat ini menjadi buah bibir bersama istrinya karena bepergian menggunakan pesawat jet pribadi dan pelesiran di Amerika Serikat. Staf khusus Presiden itu menegaskan bahwa dirinya sudah tidak lagi berada di struktur PSI. Dirinya pun sudah tidak lagi memantau keberadaan Kaisang. Saya sudah nggak di struktur, jadi nggak mantau-mantau hari-hari. Dicek dulu, entar salah lagi informasi dari saya, kata Grace di Komplek Istana Kepresidenan. Saat dikonfirmasi mengenai jet pribadi, staf khusus Presiden itu meminta hal tersebut ditanyakan langsung kepada Kaisang. Mendingan tanya ke beliaunya langsung. Aku sudah nggak di struktur. Wah, kalau menyangkut pesawat jet pribadi mengaku tidak tahu ya. Biasanya Grace Natali itu ya sangat tahu semuanya. Tiba-tiba ya agak bungkam sedikit ya. Nah, bahkan dari sini juga, yaitu Kaisang Pangarep lenyap, KPK tidak tahu jejak, media sosial rame dengan poster orang hilang. Sangat bau sekali lah. Bahkan dari sini dikomentari oleh Yusuf Dungdung. Kata Grace, mohon maaf saya tidak bisa menjawab atas nama Mas Kaisang karena bukan porsi saya. Bahkan juga sampai saat ini trending topik Twitter. Yang lucunya, yang trending itu setidaknya ada nama Kaisang dan Harun Masiku. Situ juga sama-sama menghilang. Nah, ada kaitan apa ya Kaisang dengan Harun Masiku? Wah,
Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya? Dari Han Solo, cuci tangannya yang bersih ya. Nah, di sini dari Said Amsah, dalam pasal 221 KUHP memuat sanksi atau hukuman yang bisa dikenakan kepada seseorang yang menyembunyikan pelaku atau menghilangkan bukti-bukti kejahatan. Orang tersebut bisa diancam dengan hukuman penjara maksimal 9 bulan. Missing person, Kaisang Pangarep, berat badan 80, usia 29 tahun, tinggi 175 cm. Masih muda-muda, mentalnya ya seperti itulah. Betul, diadum bukan penugasan partai, dia pergi dan biayai sendiri. Dari mana duitnya itu urusan pribadi dan istrinya, dan bukan tanggung jawab ortunya karena dia sudah dewasa. Ya, memang bukan tanggung jawab dari ortunya, tetapi kan masa sih nggak tahu ya Kaisang ada di mana, apalagi juga masih menjadi ketua umum PSI, dan saat ini juga ada yang melaporkan setidaknya Kaisang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya seharusnya minimal KPK itu tahulah, memberikan surat panggilan lah dan lain sebagainya. Sangat wow sekali lah. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika Paus Fransiskus di sini yang membawahi lebih dari 3.000 keuskupan dan bahkan 400.000 gereja paroki dan 1 miliar lebih umat Katolik, tetapi memilih menolak mobil Mercedes-Benz dan lain sebagainya dan memilih Innova Scenic dan sangat sederhana sekali. Kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya? Dari info Jateng, dan kacanya transparan, bahkan kacanya pun transparan, sangat keren sekali. Memang tujuannya Paus Fransiskus ke Indonesia ya untuk menyapa umat-umat Katolik dan warga Indonesia lah, intinya seperti itu. Jadi tidak memakai mobil mewah dan bahkan juga kacanya memakai serba hitam, bukan, melainkan kacanya transparan, dan menurut saya sangat keren sekali ya. Dan dari tweet Shopee, pakai Innova, duduk di depan pula, gue bukan Katolik tapi bangga lihatnya. Saya juga sangat bangga sekali. Justi Pali, pemuka agama yang gemar mewah-mewah, harusnya malu sih. Wah, kalau di Indonesia sangat berbeda sekali ya, pemuka agama itu rata-rata sih kehidupannya mewah-mewah ya. Tapi kalau Gus Baha itu sangat sederhana sekali, dan kita harus patut mencontoh ya kehidupan yang sederhana. Dari Chan, semoga para pejabat Indonesia bisa mencontoh beliau, tidak pakai jet pribadi dan mobil mewah. Dari Ilarik, alhamdulillah sampai dengan aman dan selamat guys, semoga acaranya lancar guys. Oh iya, bukannya ada orang Indo yang pakai private jet ya. Sangat keren sekali, pokoknya patut dicontoh lah itu. Tuh dari tukang mobil-mobilan Innova plus Elf. Dan pastinya itu semua fasilitas dipakai dari budget pengikutnya yang suka, rela dan ikhlas, bukan kayak yang sekarang menghilang udah pamer tapi pakai duit gak jelas. Dari Juwono, Om Bill pasti ikut bangga, Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia. Gue bukan Katolik ikut bangga lihatnya. Kita yang gak seberapa ini malah sering pamer. Semoga aman-aman lancar. Dari Era ID, tolak fasilitas mewah, Paus Fransiskus pilih naik mobil sipil dan menginap di kedubes, bahkan juga tidak menginap di hotel mewah bintang 5 dan lain sebagainya, tapi malah pilih menginap di kedubes Vatikan. Sangat keren sekali dan patut dicontoh.